Halo anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Ibu harapkan kabar anak-anak ibu semuanya dalam keadaan baik. Baiklah anak-anak ibu, pada hari ini kita akan kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, yaitu untuk kelas 1 SD. Adapun yang menjadi materi kita pada hari ini adalah tanda salib. Ibu harapkan semua anak-anak ibu dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Baiklah anak-anak ibu, seperti biasa yang kita lakukan sebelum kita belajar, kita berdoa. Baik anak-anak ibu, ambil sikap doa yang benar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau rela menderita dan wafat di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak ibu semuanya, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan isi doa dan tanda salib. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan arti tanda salib. Dan yang ketiga, anak-anak ibu semuanya dapat memperagakan doa tanda salib. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita akan mengamati gambar. Coba diperhatikan gambar yang ada di depan. Baik anak-anak ibu, gambar apakah itu? Iya, itu adalah gambar seorang anak yang berdoa dengan ibunya. Kita andaikan namanya adalah Budi. Budi sedang berdoa dengan ibunya. Jadi anak-anak ibu, melalui gambar ini kita diajarkan sebelum melakukan aktivitas, sebelum kita belajar dan lain sebagainya, kita harus berdoa dulu. Baiklah anak-anak ibu semuanya, anak-anak ibu kelas 1, sekarang kita akan memperagakan bagaimana membuat tanda salib yang baik dan benar. Coba perhatikan gambar yang ada di depan. Baiklah anak-anak ibu, ada berapa gambar yang ada di depan? Iya, gambar yang ada di depan ada 5 gambar. Jadi sekarang kita akan memperagakan bagaimana cara membuat tanda salib yang baik dan benar. Kita perhatikan gambar yang pertama, yaitu tangan kanan kita letakkan di dahi, di mana kita menyebutnya dalam nama Bapa. Selanjutnya, tangan kanan kita letakkan di dada dan kita menyebutkannya dan Putra. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kita letakkan tangan kanan kita di bahu yang kiri dan kita sebutkan dan Roh Kudus. Dan yang keempat, kita letakkan tangan kanan kita di bahu yang kanan dan kita menyebutkannya kata amin. Barulah kita bisa mulai berdoa. Itulah cara membuat tanda salib yang baik dan benar. Baiklah anak-anak ibu, kita akan menggali pengalaman dari kitab suci. Adapun kitab suci yang kita ambil pada hari ini sesuai dengan materi yang kita pelajari pada hari ini diambil dari Lukas 23 ayat 33 sampai 49. Tapi yang akan Ibu bacakan yaitu ayat 33 sampai 46. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah."
Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah Raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu mengujak dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menengor dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Baiklah anak-anak ibu, demikianlah Injil Tuhan yang kita baca pada hari ini. Baiklah anak-anak ibu, untuk mendalami Injil yang kita baca pada hari ini sesuai dengan materi kita yaitu tanda salib. Sekarang ibu akan memberikan 3 soal dan ibu harapkan soalnya dikerjakan di buku tugas agama Katolik. Soal yang pertama adalah di manakah Yesus disalibkan? Soal yang kedua adalah apa tulisan yang ada di salib Yesus? Dan soal yang terakhir adalah mengapa Yesus mau disalibkan? Ibu harapkan semua anak-anak ibu mengerjakan soal yang ibu berikan. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita akan membuat kesimpulan atau rangkuman pelajaran kita pada hari ini. Jadi adapun kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, orang Katolik membuka dan menutup doa dengan tanda salib. Yang kedua, membuat tanda salib berarti memuliakan Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang ketiga, membuat tanda salib juga berarti mengenangkan Yesus yang wafat di salib. Dan yang terakhir, membuat tanda salib harus dengan hormat dan sopan. Demikianlah rangkuman pelajaran kita pada hari ini. Dan Ibu harapkan anak-anak Ibu semuanya mencatat rangkuman pelajaran kita pada hari ini di buku agama Katoliknya. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum Ibu menutup pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan lagi 5 soal kepada anak-anak Ibu, supaya anak-anak Ibu lebih paham lagi materi kita yaitu tentang tanda salib. Adapun soal-soal yang Ibu berikan adalah yang pertama, di manakah Yesus disalibkan? Yang kedua, apa tulisan yang ada di salib Yesus? Yang ketiga, tuliskan kata-kata yang diucapkan ketika membuat tanda salib. Yang keempat, kapankah kita membuat tanda salib? Yang kelima, apa makna tanda salib? Demikianlah tugas-tugas yang Ibu berikan kepada anak-anak Ibu kelas 1 untuk hari ini. Dan Ibu harapkan semua anak-anak Ibu kelas 1 mengerjakannya dengan baik. Baiklah anak-anak Ibu, seperti yang bisa kita lakukan sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa. Baiklah anak-anak Ibu, ambil sikap doa yang baik dan benar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih, Engkau rela disalib demi menebus dosa manusia. Ampunilah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Baiklah anak-anak ibu, cukup sekian pelajaran yang bisa ibu berikan pada hari ini. Semoga anak-anak ibu tetap semangat untuk selalu belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Terima kasih.